Jadi sebetulnya kamu siapa? Kalau kita mengacu pada materi aslinya, di mana ini berangkat dari sebuah film cerita pendek karya Dewi Lestari di sebuah buku kumpulan cerita pendek berjudul Filosofi Kopi. Lalu kemudian di situ ada band sama ada karakter yang band sama Jody. Dan sebenarnya cerita yang ditulis oleh Mbak Dewi itu selesai di film pertama. Bahwa kemudian ada film kedua pun itu sudah pengembangan dari universe yang memang kita ciptakan saat kita mengadaptasi dari cerita pendek. Lalu kemudian waktu mau bikin sebenarnya melanjutkan project ini tuh lebih ke sebuah ya tadi misalnya sahabat sejati gitu ya, sahabat sampai mati, karena memang ini adalah project persahabatan sih gitu. Jadi kami bertemu, saya, Glenn, Chico, Rio ketemu di ada Anggia juga gitu ya, ketemu di project ini 2015 dan ada banyak sekali film yang kita atau project yang kita kerjakan, tapi entah kenapa project ini tuh selalu membawa kita kembali lagi gitu. Jadi nggak pernah ada rap gitu di Filosofi Kopi gitu. Danang juga pernah masuk ke universe Filosofi Kopi di seriesnya. Dan selama 5 tahun kami berproses sebagai sahabat juga, dan waktu ingin melanjutkan berikutnya saya rasa saatnya bermain-main dengan fantasi gitu, fantasi di mana apa yang terjadi terhadap dua karakter ini ya, kalau misalnya kita push genre-nya jadi action gitu. Terus ketika kita push jadi action, apa yang perlu kita apa elemen yang perlu kita ciptakan, lalu kemudian penciptaan elemen-elemen tersebutlah fantasi yang saya create untuk universe barunya Ben Jody. Misalnya contohnya ada satu desa namanya Desa Wanareja di sini, di mana ada Rinjani sama Tambora, diambil dari dua nama gunung di NTB. Itu adalah fantasi saya terhadap komunitas adat yang selama ini sering kita baca, sering kita dengar, menghadapi banyak sekali tantangan terhadap perubahan zaman, di mana pertumbuhan ekonomi menuntut mereka untuk menyerahkan lahan ulayat, dan kemudian mereka harus direlokasi, dan ada banyak sekali komunitas-komunitas adat yang kemudian bertahan dan melawan. Tapi kalau misalnya mau dibikin satu tempat, kok kayaknya saya dan ikut diculik juga. Gimana teman gua? Ini wilayah yang berbahaya. Dua karakter sebagai seorang aktor, bagaimana cara si karakter tersebut merespon situasi. Jadi di sini karakter Ben ini dia bergerak sesuai dengan apa yang terjadi di dalam situasi yang dialami. Kalau yang pertama yang kedua mungkin Ben lebih ditonjolkan keidealismean seorang Ben, di sini udah bukan. Tapi bagaimana Ben berpikir lebih jauh. Ben berpikir untuk meneruskan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Karena dulu orang tuanya seorang petani dan sempat ada konflik lahan, dan orang tuanya memilih untuk ngalah dan akhirnya orang tuanya meninggal. Tapi kali ini Ben nggak mau melakukan hal yang sama seperti orang tuanya, karena menurut Ben bukan kemenangan yang berarti jika harus menang sendiri. Jadi menurut Ben, it's time to fight back. Walaupun dia bukan jagoan, Ben bukan Rambo, tapi dia tahu bagaimana cara bertahan. Nah, itu bosnya. Kita tidak bisa ditindas begini terus. Kita harus mencari cara. Artinya Arthur ini adalah seorang yang idealis, tapi realistis. Saya nggak mau katakan duitis, biar sedikit agak sopan. Jadi tapi yang pasti Arthur ini sebetulnya tidak
atau bukan seorang yang suka ribut, cinta damai sebenarnya. Dia idealis dan dia orang yang sangat bertanggung jawab. Jadi dalam karakter dia seorang yang banyak yang dikatakan sebagai antagonis, mudah-mudahan bisa menyampaikan pesan bahwa sejahat apapun sebetulnya dia adalah orang baik karena dia punya tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Melaksanakan perintah orang yang bayar, itu aja. Dan itu sebenarnya mungkin nggak susah karena di realita ini kan itu lebih banyak. Saya ikut obrolan ini lagi ya. Oke. Tapi yang pasti Adubir itu bukan seorang tukang ribut. Dia hanya seorang idealis tapi realistis.